Untuk hitungan estimasi skala bisnisnya dari 700 tanaman ini kita estimasikan ketika tidak ada kendala yang berarti kita capai target itu sekitar 1 ton dengan harga 35.000 per kilo, berarti kita pendapatan di angka 35 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribowo Pangestika dari Desa Karangpucung. Kebetulan saya ini owner dari Sajiva Farm Melon Hidroponik Sistem NFT, di mana lokasinya Sajiva Farm itu ada di Kompleks Artansi Chandra Kahuripan Agro Eduwisata, Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Nah, untuk latar belakang pendidikan, saya awalnya adalah S1 jurusan pendidikan akuntansi, kemudian lanjut lagi sekolah S2 pendidikan ekonomi pemasaran, tepatnya di UNS, kemudian bekerja di Rektorat UNS atau Universitas 11 Maret. Awal mula backgroundnya itu, yang kemudian karena anak saya anak desa, jadi kami bergaul dengan teman-teman di desa, baik anak muda maupun orang tua, yang sebagian besar orang tua adalah seorang petani, sedangkan anak muda belum banyak yang menjadi petani, akan tetapi mereka adalah anak dari seorang petani. Dari background saya tadi, yang sebenarnya saya juga sudah bekerja, akan tetapi kemudian nyemplung di dunia pertanian, tentunya ada alasan-alasan tersendiri, terutama adalah rasa prihatin kepada para petani, terutama di desa saya, dengan sistem pertanian yang dilakukan. Kemudian saya juga sering tanya-tanya hasil yang didapat, kemudian tenaga yang dikeluarkan, waktu seperti itu, yang menurut saya hasil sepenuhnya belum optimal. Artinya banyak sekali kendala dan banyak sekali permasalahan di dunia pertanian, akan tetapi hasilnya belum cukup mensejahterakan. Jadi dari situ mungkin panggilan jiwa, saya tertantang, saya tertarik untuk ikut membantu menyelesaikan masalah pertanian, walaupun pada awalnya belum kepikiran ikut menjadi seorang petani. Jadi awalnya hanya ikut membantu, memberikan metode-metode yang sebenarnya saya dapat juga dari beberapa literasi, bukan dari pengalaman yang sudah dilakukan, akan tetapi pelan-pelan kemudian saya harus mencoba dan membuktikan bahwa sistem-sistem pertanian modern akan sangat lebih efektif dan tentunya lebih menghasilkan. Alhamdulillah sejauh ini beberapa teman-teman, terutama kalangan anak muda, sudah mulai tertarik di bidang pertanian. Yang semula pada saat saya terjun ke pertanian, hampir di desa saya tidak ada yang namanya petani muda atau petani, apalagi petani milenial bahasanya, belum ada. Tapi pelan-pelan dengan pendekatan, sering ngobrol, sering duduk bareng, pelan-pelan mereka tertarik, terutama yang jelas dengan keefektivitasan bertani dengan menggunakan teknologi modern. Untuk melon hidroponik ini sudah dimulai untuk skala produksi dari 2 tahun yang lalu. Pada mulanya saya memang belajar lebih dulu untuk sistem hidroponik untuk tanaman sayur. Tanaman sayur ada pakcoy, ada selada, dan lain-lainnya. Banyak sekali sayur yang sudah dicoba. Kemudian di belakang rumah mulai perlahan mencoba untuk tanaman buah. Ada beberapa tanaman yang sudah dicoba.
Waktu itu pakai sistem irigasi tetes dulu, irigasi tetes, kemudian yang berkembang yang sayur coba saya ganti dengan tanaman buah, mulai dari semangka, melon, dan lain sebagainya. Untuk inspirasi, dulu salah satu tempat yang pernah saya kunjungi adalah di greenhouse hidroponiknya milik Pak Mukhtar yang ada di daerah Banyumas. Untuk greenhouse saat ini di area Artansi Chandra Kahuripan ada 4 greenhouse, di mana yang satu ini milik saya pribadi dan yang 3 adalah dukungan dari desa, yaitu melalui dana ketahanan pangan, dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan greenhouse budidaya tanaman melon, dan saat ini dikelola oleh kami, oleh teman-teman petani muda milenial Desa Karangpucung. Iya. Untuk greenhouse yang saat ini tempat saya adalah ukuran 10 kali 24 meter. Jadi dengan luas 240 meter persegi. Kapasitas tanaman adalah 700 batang tanaman. Ya, untuk greenhouse ini kita tanam biasanya ganti-ganti, tidak hanya satu varietas tanaman melon, akan tetapi beberapa tanaman melon yang termasuk kategori premium, artinya dengan tingkat kemanisan yang bagus, kualitasnya bagus. Dan saat ini tanamannya ada melon jenis Intanon. Sebelumnya pernah juga melon jenis Sweet Net atau Sweet Thailand, kemudian ada Golden Aroma, ada Honey Globe, dan lain-lain. Iya. Untuk tanaman 700 ini targetnya biasanya di rata-rata sekitar 1 ton untuk produksi per satu greenhouse-nya. Akan tetapi namanya tanaman ya kita biasanya naik turun, tidak bisa flat angka seberapa, tapi untuk target sekitar 1 ton per satu greenhouse. Untuk di sini 4 greenhouse ini sistem pemasaran saat ini masih untuk petik sendiri. Jadi untuk wisata petik sendiri. Jadi teman-teman atau pengunjung yang datang ke sini bisa memilih buah sendiri, petik sendiri, kemudian ditimbang dan dibayar. Di tempat sini bisa dimakan juga, disediakan peralatan untuk membuka dan menikmati melon premium ini. Ya, untuk di sini kami bandrol harga 35.000 per kilo untuk rata-rata tiap jenis, walaupun ada beberapa jenis yang kadang harganya tidak sama 35.000 per kilo. Untuk hitungan estimasi skala bisnisnya dari 700 tanaman ini, kita estimasikan ketika tidak ada kendala yang berarti, kita capai target itu sekitar 1 ton dengan harga 35.000 per kilo, berarti kita pendapatan di angka 35 juta rupiah. Dan dengan biaya produksi kita dari benih, kemudian dari nutrisi yang digunakan, kemudian ada obat-obatan, fungisida terutama, dan tenaga kerja, itu mungkin katakanlah sekitar 12 juta rupiah. Untuk kendala yang paling berarti di sini itu diantaranya adalah ada fungi atau jamur yang menyerang, kemudian ada hama yang sebenarnya diakibatkan yang paling utama adalah kondisi cuaca yang paling agak berat diprediksi dan kemudian dilakukan karena kondisi greenhouse yang saat ini memang belum sepenuhnya ideal yang diharapkan, artinya penyesuaian suhu, kelembapan, dan lain sebagainya masih belum ideal. Akan tetapi untuk mencapai ideal itu memang membutuhkan biaya yang relatif lumayan. Jadi kita selama ini berproses dan bertahap untuk mencapai ideal yang diinginkan tanaman melon.
Eh, tantangan terbesar sebenarnya baik jamur atau hama lebih ke deteksi awal. Itu ketika kita berhasil melakukan deteksi awal, biasanya relatif lebih mudah untuk pengendalian jamur dan hama. Akan tetapi kalau sudah kita kelewat momen, artinya jamur, contohlah jamur itu sudah menyebar banyak, lah itu yang perlu ekstra penanganan dan perawatan. Jika ditambah dengan kondisi cuaca yang saya katakan ekstrim yang akhir-akhir ini terjadi di sekitar kita. Untuk proses dari awal tentunya tidak langsung berhasil seperti sekarang ya. Dulu awal terutama ketika skala kecil di belakang rumah itu yang namanya gagal ya sudah berkali-kali. Artinya tanam melon itu dulu ternyata sangat susah. Sangat susah, dari situ kegagalan, kemudian belajar, dipelajari sedikit demi sedikit, ada peningkatan. Kemudian ketika sudah katakanlah lumayan menguasai teknik menanam melon, kemudian diberanikan diri untuk skala produksi. Dan di skala produksi di sini pun pernah gagal. Artinya ketika mau bertani dengan sistem ini, ilmu belum mumpuni ya sudah pasti siap-siap gagal. Artinya harus bersiap untuk memperbaiki yang lebih baik. Walaupun saat ini walaupun sudah menguasai, akan tetapi peluang untuk gagal masih ada. Yang kunci utamanya adalah ketelatenan dan kedisiplinan, itu yang sering ketika sudah mulai jenuh merawat tanaman. Sistem pengelolaannya di sini kita ada satu manajemen yang membawai kelompok-kelompok yang tergabung di area artansi di sini. Kebetulan saya adalah ketua dari artansi Chandra Kahuripan. Sebagai contoh untuk greenhouse yang dikelola oleh petani milenial Desa Karangpujung, ini ada beberapa greenhouse yang dana awal bantuan adalah dari desa, dari program ketahanan pangan. Jadi sementara ini untuk hasil kita lakukan pencatatan, untuk selama 1 tahun kita laporkan kepada pihak desa. Jadi keuntungan yang diperoleh biasanya yang sudah dikembalikan untuk pengembangan area di sini. Untuk perbandingan dari sistem menanam melon hidroponik premium ini dengan baik yang konvensional atau sebelumnya saya mencoba irigasi tetes, keunggulan dari sistem NFT adalah yang pertama paling jelas itu adalah ketika selesai panen saya bisa segera untuk lakukan penanaman lagi selanjutnya. Ini yang berbeda ketika saya menanam di lahan terbuka, kita harus mengolah tanah atau mensterilkan tanah ketika itu sudah ada kandungan jamur atau bakteri di dalam tanah atau patogennya, termasuk yang sistem irigasi tetes dengan menggunakan polybag. Kita harus sterilisasi polybag atau media tanam yang ada di polybag ketika selesai panen, dan itu memerlukan waktu dan tenaga. Jadi dari segi perawatan, dari segi melakukan budidaya, sistem NFT ini lebih praktis dan lebih mudah untuk dilakukan. Akan tetapi kesulitan utamanya adalah menemukan titik ideal di awal ketika kita melakukan uji coba dengan sistem ini. Tapi ketika sudah ketemu takaran dan ketemu SOP yang tepat seperti apa, selanjutnya akan lebih mudah. Untuk yang terakhir, pesan untuk teman-teman yang belum tertarik untuk terjun ke dunia pertanian, jangan ragu-ragu. Saya juga berawal dari pemula yang belajar secara otodidak, apalagi untuk belajar sistem NFT untuk pertanian melon hidroponik, tidak sesulit yang dibayangkan, akan tetapi butuh ketelatenan dan kedisiplinan. Jadi untuk saat ini permintaan melon itu masih sangat tinggi, khususnya untuk melon hidroponik, tentunya dengan produk yang berkualitas.